kepada para juru foto dan wartawan dipersilakan untuk mengabadikan momen ini selama kurang lebih 2 menit. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin dan undangan yang kami hormati, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, 2018 dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Pidato pembukaan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Halmahera Tengah bersama Ibu Amria Edi Langkara. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Halmahera Tengah bersama Ibu Mardia Abdurrahim Oliani, rekan-rekan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah beserta Ibu. Yang terhormat Bapak Ibu yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah bersama Ibu. Yang terhormat Saudara Pejabat Sekretaris Daerah bersama Ibu. Yang terhormat para staf ahli dan para asisten di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Yang terhormat para pimpinan bank. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK beserta pengurus. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Kabupaten Halmahera Tengah beserta pengurus. Yang terhormat Ibu Ketua
Ikatan Istri Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah beserta pengurus dan anggota yang terhormat, para kepala SKPD di lingkup pemerintah daerah, instansi TNI Polri, pimpinan instansi vertikal, yang terhormat, para camat dan para kepala desa se-Kabupaten Halmahera Tengah, yang terhormat, para wartawan baik cetak maupun elektronik. Hadirin sidang dewan yang terhormat, di kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mengajak kita sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenaannya sehingga sampai saat ini kita masih berkesempatan hadir untuk menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai pengemban amanat rakyat. Kita berharap bahwa yang telah dilakukan selama ini dapat memberikan kontribusi positif dan membawa manfaat bagi masyarakat Halmahera Tengah, Maluku Utara, serta bangsa dan negara ini. Semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Selanjutnya, berdasarkan catatan daftar hadir dari Sekretariat Dewan, telah dihadiri oleh 17 anggota dari 20 anggota DPRD. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dengan agenda mendengarkan pidato Bupati Halmahera Tengah dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Halmahera Tengah yang ke-28 tahun 2018. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin sidang dewan yang terhormat, atas nama pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah periode 2014-2019 yang seluruhnya berjumlah 20 orang, mengucapkan Dirgahayu Kabupaten Halmahera Tengah ke-28 tahun 2018. Semoga kita selalu dapat bekerja bersama, siap dan berpartisipasi aktif dalam rangka memenuhi harapan masyarakat menuju kesejahteraan dan kemajuan di bumi Fagogoro ini, sehingga negeri ini dalam segala bidang dapat maju sejahtera dan dapat pula bersaing, berdiri sejajar dengan daerah-daerah lain di Provinsi Maluku Utara, khususnya dan pada umumnya di Indonesia. Peringatan ke-28 tahun 2018 Kabupaten Halmahera Tengah harus dimaknai sebagai momentum untuk terus mengingat betapa susah dan payahnya para pendahulu kita, pejuang perintis pembangunan, para founding fathers and the founding mothers dalam mendirikan daerah Halmahera Tengah yang kita cintai ini. Inilah tonggak untuk terus menjadi spirit dalam merefleksikan terhadap apa yang telah diperbuat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Sejatinya, momentum ini adalah ajang muhasabah, refleksi kritis dan otokritik serta evaluasi terhadap kita semua. Dengan demikian, melalui kontemplasi dari pengalaman masa lampau, kita dapat lebih arif dalam berkarya dan mengusahakan kemajuan-kemajuan untuk daerah ke depan. Hadirin sidang dewan yang terhormat, negeri yang besar dan maju adalah negeri yang dalam hidupnya para pemimpin dan masyarakat yang sangat menghargai dan memperlakukan waktu dengan sebaik-baiknya. Sebab waktu yang telah berlalu tak akan bisa kembali lagi. Lost time is never found, ujar Benjamin Franklin, seorang tokoh dunia. Untuk itu, mari bekerja bersama
memanfaatkan waktu sekaligus menambah kembali kerja-kerja pengabdian kita kepada masyarakat dan daerah ini. Melalui peningkatan dan akselerasi pembangunan di segala bidang dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang kita miliki, mulai dari pala, cengkeh, dan kelapa, serta kekayaan alam dan laut yang begitu indah dan melimpah, serta hasil tambang yang cukup menjanjikan. Sumber daya yang tersedia tersebut perlu dikelola dengan baik dan tetap berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pengelolaan sektor pertambangan. Perlu didorong dengan tetap melakukan fungsi pengawasan terhadap keberadaan mitra pertambangan yang ada. Dalam perspektif ini, perlu juga bagi pemerintah daerah untuk membuka ruang bagi lembaga sosial pemerhati lingkungan agar rakyat tidak berjuang sendiri menyelamatkan bumi Fagogoro yang bernama Halmahera. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan pada pembukaan rapat paripurna istimewa ini, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam satu kurun waktu terakhir ini akan kita ikuti bersama dalam pidato yang disampaikan oleh yang terhormat Saudara Bupati. Kepada Saudara Bupati dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Halmahera Tengah, yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Halmahera Tengah, yang terhormat rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, yang terhormat Saudara pejabat sekretaris daerah, para staf ahli dan para asisten, yang terhormat Saudara Haji Ridwan Ilyas, Wakil Bupati Halmahera Tengah periode 2002-2007, Pak Kiai, selamat datang. Yang saya hormati para pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah daerah Halmahera Tengah, para instansi TNI Polri yang hadir saat ini, Ibu Ketua dan Wakil Ketua PKK, serta Ibu Ketua KNRI Halmahera Tengah dan pemerintah, para ibu-ibu anggota DPRD yang terhormat, pimpinan dan pengurus partai politik dalam wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, LSM, insan pers, serta hadirin undangan sekalian. Kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-28 Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2018 dalam keadaan sehat walafiat. Pimpinan dan anggota Dewan, hadirin yang berbahagia, dan mohon maaf para kadep agama Kementerian Agama yang juga hadir hari ini. Mengawali pidato ini, atas nama pemerintah daerah kami sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah atas penyelenggaraan rapat paripurna istimewa ini dalam
rangka peringati hari ulang tahun Kabupaten Halmahera dengan ke-28. Rapat paripurna istimewa seperti yang kita saksikan hari ini baru pertama kali diselenggarakan semenjak aktivitas pemerintahan dipindahkan ke Kota Medan. Oleh karena itu, tidak berlebihan kiranya kami sampaikan bahwa momentum peringatan hari ulang tahun ini telah menjadi starting point bagi kita dalam membuat sejarah dan warna baru penyelenggaraan hari ulang tahun yang tidak hanya semarak dengan event seremonial, tetapi tercatat dalam lembaran daerah sebagai sebuah agenda rutin pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Halmahera. Pimpinan, anggota Dewan dan hadirin sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya hendak mereview kembali kesadaran kolektif kita tentang landasan konstitusional dan peristiwa sejarah yang melatar perayaan hari ulang tahun Kabupaten Halmahera yang ditetapkan setiap tanggal 31 Oktober. Daerah ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang pembentukan Kabupaten Daerah tingkat 2 disebutkan bahwa yang dimaksud sejak diresmikannya Kabupaten Daerah tingkat 2 Halmahera Tengah adalah terhitung sejak dilantiknya pejabat Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Halmahera Tengah ketika itu. Peresmian daerah ini dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 1990 bersama dengan pelantikan Bapak Dr. Alus AB Andili almarhum sebagai Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Halmahera Tengah pertama kali. Dengan dasar inilah kemudian pemerintah daerah menetapkan 31 Oktober sebagai hari ulang tahun Kabupaten Halmahera Tengah. Hal ini perlu saya sampaikan dalam forum yang berbahagia ini sebagai sebuah ikhtiar dalam menetapkan sesuatu bukan atas dasar hasrat kekuasaan, tetapi harus didasarkan pada kesadaran sejarah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga benang merah sejarah dan landasan hukum pembentukan daerah ini tetap diingat oleh pemerintah dan rakyat sepanjang masa. Meskipun demikian, pada tahun-tahun mendatang perlu dipikirkan kembali tentang penetapan hari lahir daerah yang tentunya sesuai dengan hasil seminar forum yang telah merekomendasikan adanya sejumlah indikator untuk menetapkan hari lahir daerah dan pemerintah daerah secara ideologis, konstitusional, historis, dan sosiologis yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat, terlebih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini menjadi penting karena seiring perjalanan waktu, pergeseran tata ruang dan lingkungan strategis yang telah berubah sebelumnya, maka pada momentum ini di hadapan para pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat dan seluruh rakyat Halmahera Tengah, agenda ini menjadi agenda prioritas khususnya untuk menetapkan tanggal dan tahun kelahiran daerah dan pemerintah Halmahera Tengah dengan momentum yang dapat dipertanggungjawabkan. Pimpinan dan anggota Dewan hadirin yang berbahagia, di hadapan rapat paripurna istimewa ini dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan bulan ke-9 tahun pertama pemerintahan Elang Rahim, kami dengan bangga menyampaikan kepada masyarakat Halmahera Tengah bahwa apa yang telah kami tetapkan dalam visi misi pemerintahan dan pembangunan yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah masih berjalan pada arah yang benar, on the right track. Walaupun mungkin ada sedikit adaptasi dan deviasi, namun secara substantif tidak merubah orientasi yang sudah ditetapkan. Secara konsisten pembangunan daerah selalu mengacu pada visi Halmahera Tengah yang maju, sejahtera, berlandaskan Pagogoru dengan prinsip-prinsip yang merujuk pada 5 misi, yakni yang pertama, membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani. Kedua, membangun infrastruktur daerah, infrastruktur dasar, pemukiman, dan konektivitas wilayah. Ketiga, mengembangkan potensi sumber daya alam dan menciptakan iklim investasi yang sehat. Empat, mewujudkan pelayanan pendidikan kesehatan yang merata dan bermutu. Yang kelima, mengembangkan budaya hukum dan HAM dalam kehidupan masyarakat yang berdasarkan Pagogoru.
pada kesempatan yang berbahagia ini di hadapan forum yang terhormat ini, saya sampaikan bahwa di awal pemerintahan periode ini, pemerintah daerah dihadapkan dengan beragam masalah yang harus diselesaikan. Secara sosial kita harus berusaha membangun kembali irama kebersamaan di tengah-tengah friksi sosial politik akibat peristiwa politik di tahun 2017. Selain itu, kapasitas fiskal kita yang defisit ditambah dengan utang belanja yang belum terselesaikan di tahun 2016 dan 2017 menjadi beban APBD tahun anggaran 2018 serta organisasi birokrasi yang harus ditata kembali adalah sekelumit tantangan yang kami hadapi di awal pemerintahan sampai dengan triwulan ketiga tahun anggaran 2018. Kondisi ini membuat kami, saya dan Wakil Bupati bersama jajaran perangkat daerah harus meramu strategi dan politik anggaran yang mumpuni agar seluruh permasalahan sebagaimana yang disebutkan tadi tidak mengganggu kinerja pelayanan publik dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah yang telah kita sepakati bersama. Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, hadirin sekalian yang berbahagia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam APBD tahun anggaran 2018 pendapatan daerah telah ditetapkan sebesar 687 miliar lebih, sedangkan belanja daerah ditetapkan sebesar 866 miliar lebih, dengan defisit kurang lebih 179 miliar, termasuk hutang belanja sejak 2016 hingga 2017, yang seharusnya diselesaikan sebesar 50 miliar rupiah. Di tengah kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit, pemerintah daerah tetap optimis melaksanakan sejumlah kebijakan strategis, antara lain sampai dengan akhir bulan Oktober ini beberapa kebijakan strategis pemerintah daerah telah dilaksanakan dengan baik, di antaranya konsolidasi dan penataan organisasi birokrasi. 2. Penguatan sumber daya manusia Halmahera Tengah melalui kebijakan bidang pendidikan yakni dengan memberikan beasiswa bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk melanjutkan pendidikan sampai dengan S2 strata 2 termasuk kedokteran, dan untuk kedokteran ini Halmahera Tengah terhitung terbanyak di seluruh 10 kabupaten di Maluku Utara. Termasuk ke pembelajaran aparatur sipil negara yang ada di wilayah kecamatan pada camat dikirim untuk mengikuti pendidikan ke pembelajaran. Dan setelah itu pada bulan Desember berdasarkan hasil konsultasi kepada Kanwil Pertanahan, ke 10 camat ini akan dilantik sebagai pejabat PPATK atau pejabat pelaksana pembuat akte tanah. Ketiga, penyediaan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat dengan menandatangani Memorandum of Understanding bersama BPJS, di mana pemerintah daerah menjamin dan memastikan bahwa layanan kesehatan yang baik dan berkualitas dapat dijangkau oleh masyarakat. Dapat kami sampaikan pula pada awal menapaki tugas pemerintahan, ada sejumlah masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat di daerah ini, antara lain masalah listrik di Patani, Pulau Gebe, Beda Utara, Beda Timur, dan sebagian Beda Tengah. Dapat kami sampaikan di forum yang berbahagia ini, pada awal tahun pertama kami menapaki tugas-tugas pemerintahan. Kami canangkan listrik 24 jam untuk wilayah Patani dan 24 jam pula untuk wilayah Pulau Gebe. Dan hari ini di Beda Timur dan Beda Tengah kami canangkan juga pemasangan instalasi listrik di rumah-rumah yang warganya tidak mampu dan saat ini telah berjalan. Hal ini menjadi penting karena di dunia hari ini listrik menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat yang mampu. Kedua, air bersih dan air minum. Kita ketahui bersama untuk wilayah Halmahera Tengah dan khusus Kota Wedan, masalah air bersih dan air minum adalah masalah klasik yang berlarut-larut dan berkepanjangan sampai di tahun yang ke-11 ini. Oleh karena itu, prioritas pertama di Kota Wedan adalah menegaskan bahwa pada tahun pertama memasuki tahun kedua, air di Kota Wedan harus tuntas dari semua masalah yang kita hadapi saat ini, termasuk di Pulau Gebe,
yang hari ini dalam dekade 3 bulan terakhir atau di 6 bulan terakhir terjadi krisis air minum dan air bersih. Pada bulan ini melalui kebijakan pengiriman tangki air di sana untuk melayani rumah-rumah yang dilaksanakan oleh Dinas Perkim PU Perkim Halmahera Tengah. Dan pada momentum yang berbahagia ini, mendahului dari sebuah proses kebijakan, saya laporkan kepada Dewan yang terhormat pada saatnya nanti, insya Allah setelah penetapan APBD nanti, kami akan mengajukan kegiatan proyek pengadaan air bersih di wilayah Pulau Gebet, mendahului dari semua kebijakan karena kondisi air di Gebet tergolong dalam kondisi darurat. Yang berikut, yang ketiga adalah infrastruktur wilayah, jalan jembatan. Selain proyek pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah Halmahera Tengah melalui kebijakan tahun ini kita canangkan untuk menuntaskan ruas jalan yang ada di Sip sampai di Patani, dan kemudian dari Patani menuju Patani Utara dan Patani Utara sampai ke Patani Timur. Dan yang kedua adalah jalan yang menghubungkan antara Dote dan Sibuan Bobo, dan tahun ini juga telah kita canangkan dan kita laksanakan perencanaannya. Insya Allah berdasarkan persetujuan DPRD, infrastruktur atau kegiatan fisiknya akan kita tetapkan pada tahun 2011 akan kita laksanakan. Selain itu di seluruh ibu kota kecamatan, hadirin yang terhormat, kami canangkan untuk seluruh ibu kota kecamatan ditetapkan sebagai wilayah prioritas untuk pembangunan jalan, peningkatan jalan dari jalan tanah, jalan aspal ke jalan kompleks untuk seluruh wilayah kecamatan di Halmahera. Sarana dan prasarana pendukung lainnya seperti sektor pertanian dan perikanan direvitalisasi kembali, termasuk revitalisasi anggaran untuk diarahkan pada sasaran pemberdayaan masyarakat. Kemudian sektor kesehatan dan pendidikan sebagaimana yang telah saksikan dalam kebijakan yang selama ini kita tempuh. Yang berikut, keempat, perencanaan pembangunan infrastruktur strategis. Dapat saya laporkan pula bahwa pada bulan November ini, insya Allah, pemerintah daerah akan melaksanakan lelang proyek seperti pembangunan GOR, pembangunan pariwisata Musliko, pembangunan pasar Kota Weda, pembangunan pasar Belida, pembangunan pasar dan kawasan ekonomi Patani yang ada di Patani Utara dan Patani. Semua ini sesuai dengan hasil laporan progres perencanaan dari Dinas PU. Insya Allah akan dilaksanakan dalam proyek pada bulan 11. Sebagaimana kita sepakati bersama bahwa agenda 11 agenda ini merupakan agenda strategis yang kita tuangkan dalam kebijakan multiar atau kegiatan tahun jalan. Insya Allah ke depan kita harapkan Halmahera Tengah ini akan menjadi daerah yang maju dan mandiri di tengah-tengah kemajuan dunia Maluku Utara yang saat ini. Hadirin sekalian, penyediaan perumahan, sanitasi dan layanan air bersih juga telah kami lakukan meskipun dalam sementara berproses. Yang ketujuh, pergerakan ekonomi masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan UMKM dengan memberikan subsidi bunga bagi kredit usaha rakyat atau kredit tanpa bunga bagi kredit KUR. 8. Menggerakkan ekonomi pedesaan melalui kebijakan maksimalisasi pemanfaatan alokasi dana desa yang dulunya kegiatan fisik semata, sekarang ini kita harapkan untuk kegiatan yang lebih produktif ekonomi, kegiatan-kegiatan sektor real, home industri di pedesaan, bantuan-bantuan nelayan, pertanian, dan pendidikan serta sanitasi lingkungan kesehatan. Hadirin yang terhormat, sejumlah kebijakan strategis lainnya telah dan akan terus dilakukan di tahun-tahun mendatang agar seluruh cita-cita yang telah tertuang dalam visi dan misi daerah ini dapat tercapai dengan baik dalam rangka meningkatkan taraf hidup, mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat Halmahera Tengah yang kita idam-idamkan. Pimpinan dan anggota dewan dan hadirin yang berbahagia, usia 28 tahun merupakan sebuah usia yang produktif dalam siklus pertumbuhan manusia. Pada usia ini manusia sudah sepantasnya mampu mempersiapkan diri menuju kedewasaan dan kemandirian. Bagi Halmahera Tengah, dengan usia ke-28 tahun ini harus diterjemahkan sebagai masa produktivitas menuju kedewasaan dan kemandirian daerah ini. Harus lebih maju
daerah ini harus lebih maju, lebih sejahtera dan lebih berkeadilan. Untuk mewujudkan kemandirian, kemajuan, kesejahteraan yang berkeadilan, maka daerah ini harus dikelola dengan baik. Sebagaimana kata Profesor Peter, there is neither underdevelopment country, there is a wise undermanaged country. Tidak ada daerah yang miskin, yang ada adalah daerah yang tidak terkelola dengan baik. Sebelum mengakhiri pidato ini dan melalui kesempatan yang berbahagia ini, perlu saya tegaskan di sini bahwa hubungan kedua lembaga tidak boleh rusak oleh sebuah kepentingan yang sama. Perlu saya tegaskan di sini bahwa hubungan kedua lembaga ini tidak boleh rusak oleh sebuah kepentingan yang sama. Apakah datang dari saya, apakah datang dari wakil bupati, atau datang daripada seluruh anggota DPR. Semua kita bersumpah demi kepentingan rakyat yang tercinta di daerah ini. Akan tidak elok kalau saya tidak transparan terhadap sebuah kegiatan. Akan tidak cantik dan itu menjadi kemunafikan bagi saya apabila saya tidak transparan kepada aparat saya. Lebih kepada daerah. Tertundanya agenda APBD tahun 2019 adalah sebuah contoh dinamika kita. Namun contoh ini melewati dinamika karena siklus anggaran membutuhkan kita harus tepat waktu. Kita mengharapkan ke depan kita harus mendapatkan apresiasi OTP. Di saat yang sama kita tidak tepat waktu. Maka saya juga tidak akan melakukan sedikit pun membayar mereka dalam rangka mendapatkan prestasi OTP. Yang saya butuhkan adalah sebuah proses yang normal demi kepentingan masyarakat, sebuah proses yang terbuka sehingga penilaian apresiasi itu juga objektif tanpa didahului dengan sebuah transaksi sebagaimana peristiwa-peristiwa di dunia lain. WTP bukan segala-galanya, tapi kejujuran kita berpemerintahan adalah tuntutan dan keniscayaan yang harus kita junjung tinggi di hadapan rakyat kami, di hadapan ketua dan para wakil ketua dan anggota dewan terhormat. Kita lepaskan seluruh beban faksi-faksi politik kita. Mari kita serahkan nyawa dan kehidupan kita, cara pandang kita tentang rakyat Kamboja. Hari ini saya mengajak agar kita mewujudkan misi dan cita-cita kita bersama. Hal yang tidak boleh tertinggal dari dunia yang lain. Pimpinan Dewan yang terhormat, anggota yang saya hormati, hadirin yang berbahagia. Sebelum mengakhiri pidato ini, saya juga ingin menyatakan bahwa saya dengan wakil bupati adalah sisi mata uang, satu sisi mata uang yang tidak bisa dilepas-lepaskan. Apa kata elang adalah kata rahim, dan apa kata rahim adalah kata elang. Dan ingin saya tegaskan kepada forum yang terhormat di mimbar paripurna yang terhormat ini, bahwa wakil bupati adalah bupati dan bupati adalah bupati. Ingat itu. Wakil bupati adalah bupati dalam koordinasi tugas. Kalau saya tidak berada di tempat, maka fungsi-fungsi kebijakan ada di wakil bupati. Dan satu catatan yang perlu saya sampaikan di forum paripurna yang terhormat ini, saya memberi kepercayaan full kepada wakil bupati. Dan ketika saya tidak memberi kepercayaan kepada wakil bupati, itu awal daripada kehancuran saya kepada bupati dan awal daripada bupati. Dari hari-hari yang sama, ini saya tegaskan kembali momentum pada beberapa waktu yang lalu. Saya hendak menyampaikan bahwa hari Rabu 31 Oktober 2028 tahun yang lalu, daerah ini diresmikan pembentukannya di Swasio Tidore. Dan hari ini yang sama, Rabu 31 Oktober 2018, kita kembali memperingati hari ulang tahun Almera.
bagi saya kesamaan hari pada saat peresmian pertama saat itu dan perayaan kali ini di tahun pertama periode kepemimpinan Elang Rahim bukan sebuah kebetulan, tetapi sebagai penanda zaman yang menegaskan bahwa siklus sejarah akan terus berputar dan kembali pada titik yang sama dalam proses kebudayaan dan peradaban. Dan alhamdulillah, putaran sejarah daerah ini kembali di hari yang sama di tahun pertama periode kepemimpinan kami. Setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Sebelum mengakhiri ini, atas nama pemerintah daerah Hal dengan mengucapkan Dirgahayu Hamalatina yang ke-28. Sekali lagi, isi pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, pemerintah daerah Hal mengucapkan selamat kepada gubernur dan wakil gubernur yang terpilih saat ini. Kita sesama anak bangsa, kita sesama anak negeri, dituntut adalah kebersamaan cara pandang untuk melihat masyarakat Halmahera secara menyeluruh. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah menyelenggarakan rapat paripurna semua ini. Semoga niat baik yang diwujudkan dalam pengabdian ikhlas tentang negeri mendapat ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirgahayu Kabupaten Halmahera, jayalah negeri Pabogoro. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak yang harus dilakukan guna memenuhi tuntutan pembangunan yang dari waktu ke waktu tentunya memiliki tantangan dan peluang yang berbeda-beda. Namun kita semua berkeyakinan apapun bentuk tantangan, jika kita mau bekerja sama, dilandasi kejujuran dan semangat pengabdian yang tinggi, semua itu akan teratasi dengan baik. Semoga penyelenggaraan hari ulang tahun Kabupaten Halmahera Tengah yang puncaknya akan dilangsungkan Rabu tanggal 31 Oktober 2018 kita doakan dapat berjalan dalam keadaan aman dan lancar. Selanjutnya, untuk mendapatkan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dalam pelaksanaan rapat paripurna istimewa hari ini, saya mengajak hadirin sekalian untuk menundukkan kepala seraya berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Tengah kepada saudara disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka rizqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami mengawali doa ini dengan menyebut asma-Mu, menyampaikan puji dan syukur kehadirat-Mu, seraya memohon kiranya Engkau ya Allah berlimpahkan rahmat dan ridha-Mu pada rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Halmahera Tengah yang ke-28. Allahumma ya Allah ya Alim, Tuhan yang Maha mengetahui, bimbinglah kami sebagai abdi negara dan seluruh aparat negara dalam lingkup pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah agar dapat menjadi pionir pendidikan negara yang bekerja semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tiada daya dan kekuatan yang kami miliki kecuali daya dan kekuatan yang Engkau berikan kepada kami semua,
Anugerahilah kami kekuatan untuk terus beramal dan mengisi kesempatan hidup kami dengan kehidupan yang bermanfaat yang disaksikan olehmu, oleh Rasulmu dan oleh segenap orang-orang yang beriman. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha memberi petunjuk, tunjukilah kami ke jalan menuju rahmat dan keridhaan-Mu, yaitu jalan orang-orang yang ketika diberi amanah ia menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Ketika diberi jabatan ia menjalankannya sebagai bagian dari ibadah. Ketika merasakan kebahagiaan lidahnya basah dengan bersyukur, dan saat menghadapi cobaan itu justru menjadi pengingat untuk melakukan introspeksi dan evaluasi agar semakin mendekati diri kepada-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, jangan sisakan sedikit pun dosa atau kesilapan dalam pertemuan kami ini kecuali Engkau telah mengampuninya. Tiada pula kebenaran tunda pulana kecuali Engkau telah memberikan kelapangan hati. Tidak pula kebutuhan dunia yang Engkau ridai dan bermanfaat bagi kami kecuali Engkau telah memenuhinya dan memudahkannya bagi kami ya Allah. Terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Halmahera. Hadirin sidang dewan yang terhormat, sebelum mengakhiri rapat paripurna istimewa ini, atas nama pimpinan dan seluruh anggota dewan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara Bupati dan Wakil Bupati beserta Ibu, unsur Forkopimda beserta Ibu, para pimpinan partai politik, saudara pejabat sekretaris daerah, para pimpinan instansi, tokoh masyarakat, tokoh mengikuti rapat paripurna istimewa ini sampai selesai. Dirgahayu Kabupaten Halmahera Tengah ke-28 tahun 2018. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua dalam membangun daerah ini menuju Halmahera Tengah yang kita cita istimewa. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dengan agenda mendengarkan pidato Bupati Halmahera Tengah dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Halmahera Tengah yang ke-28 tahun 2018. Saya nyatakan ditutup. Dan sebelum menutup ada sebuah pantun. Makan nasi pakai bakwan, disiram pakai kuah kari. Halmahera Tengah penuh keragaman, lestarikanlah potensi negeri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halmahera Tengah hari ini dengan agenda mendengarkan pidato Bupati Halmahera Tengah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Halmahera Tengah yang ke-28 tahun 2018 selesai. Dilanjutkan dengan pemotongan dan nantinya diserahkan kepada Bapak Bupati Halmahera Tengah, Bapak Edi Langkara. Pemotongan selanjutnya diserahkan kepada Wakil Bupati Halmahera Tengah, Bapak Abdul Rahim Odeyani. Pemotongan super selanjutnya, Wakil Ketua Satu Kabupaten Halmahera Tengah, Bapak Fahri Abdullah. Untuk diserahkan kepada Bapak Kapolres, Bapak Andri Adianto. Pemotongan berikutnya diserahkan kepada yang mewakili Bapak Cantik 1505 Sidoni. Dirgahayu Kabupaten Halmahera Tengah yang ke-28. Dirgahayu kami ucapkan semoga jaya selalu bersama mewujudkan hati yang maju sejahtera berlandaskan Fagogoru, berlandaskan Fagogoru, berlandaskan Fagogoru.
Rahayu Kabupaten Halmahera Tengah